Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di tempat ini. Dan pagi hari ini kita mau puji Dia, mau sembah Dia, mau tinggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita untuk memuji muliakan nama Dia. Saya persilahkan Bapak Ibu mengambil waktu teduh sejenak. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Pagi hari ini kita memuji Dia, mau katakan bahwa kita datang untuk menyembah Dia, meninggikan Allah kita. Naikkan pujian menyatakan, ku nyanyi haleluya. Dengan segenap hati kita siapkan untuk memuji menyembah Dia. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Saya undang bangkit berdiri. Segenap hati Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu di hidupku. Dan naikkan pujian segenap hati.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi dengan segenap hati. Berikan pujian untuk Tuhan kita. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini pujian kami Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, ini pujian kami Tuhan, isi hati kami, penyembahan kami kepadamu Yesus. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami agungkan dan kami tinggikan.
Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Bersyukur Bapa, pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berotoritas dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang melayani, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir maupun yang masih dalam perjalanan, supaya mereka mendapatkan kebenaran firman-Mu, mendapatkan sukacita, dan juga boleh memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Sebelum kita lebih lanjut memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini kita diberi kesehatan, kekuatan yang baru oleh Tuhan, di mana kita boleh beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Pada pertemuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini sungguh-sungguh kita serahkan hati kita, pikiran kita, nyanyian kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan, telinga hati kita persiapkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan, yang terus akan menuntun, memberi hikmat kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, dan kita akan menggenapi rancangan Tuhan ya di masa depan kita yang penuh pengharapan. Tuhan memberkati. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau puji Dia, kita bersukacita, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, dengan penuh sukacita naikkan pujian kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri dengan sukacita naikkan pujian. Hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Dengan sukacita masuk hadirat. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja
lagi nyatakan, masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala, beri puji dan hormat. Dipuji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, Raja segala raja. Yesus, Raja segala raja. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tak pernah ada keraguan untuk kita mengikuti Yesus, karena janjinya selalu tepat waktu bagi kita. Dengan sukacita nyatakan pujian ini, kita tak pernah ragu mengikuti Yesus dan kita terus menyembah Dia, mengikuti Dia sebagai murid-murid kesayangannya. Tiada ragu lagi mengikut Yesus. Sukacita, dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selama. Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Haleluya. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada Yesus, Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada-Mu. Bagi setiap yang percaya, bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap yang percaya, bagi setiap orang yang percaya pada
Mazmur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan membuka Alkitab kita yang pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-70 hingga 72 dengan tema dibentuk untuk menggenapi janji Tuhan. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Saudari Ika akan menolong kita untuk membacakan firman ini. Mazmur 78 ayat yang ke-70 sampai yang ke-72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya lah dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Tuhan sudah memberkati kita sepanjang pekan ini dengan berkat rohani maupun berkat jasmani. Tiba saatnya kita memberikan persembahan persepuluhan kita dengan sukacita, dengan tulus hati, bukan dengan paksaan. Karena Tuhan akan memberi, memberkati setiap orang yang memberi dengan sukacita. Pagi hari ini kita mau persiapkan persembahan kita. WPI boleh mempersiapkan diri. Kita nyatakan Tuhan memanggilmu, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memanggilmu, yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Serahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah, persilakan, hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat, beri yang terbaik dengan penuh hasrat. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta dalam kerajaan surga, mengucap syukur ya Tuhan buat semua yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala limpahan berkat karunia yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami Allah Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami sudah belajar mengembalikan apa yang adalah asalnya daripadamu. Engkau yang sendiri yang akan memberkati dan menyucikan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kehidupan kita bukan hanya ditentukan oleh kehidupan jasmani, namun kerohanian kita juga akan terbentuk ketika kita mau mendengarkan firman-Nya, dan itu akan menopang kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kita mau berikan yang terbaik supaya tubuh, jiwa, roh kita boleh menjadi tanah yang gersang untuk dibentuk Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
siapkan hatiku Tuhan, dengar sekali lagi nyatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur kepadamu. Untuk pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur kami, pujian-pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan rancangan kehendak Tuhan di dalam masa depan kami. Engkau Allah yang baik bagi kami, mempunyai rancangan masa depan pengharapan yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon kuasa Tuhan mengurapi hamba-Mu, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh dimengerti, dipahami, dan mereka, jemaat-Mu semuanya boleh melakukan, sehingga dapat menggenapi apa rancangan Tuhan di dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, judul saya untuk khotbah saya pagi ini ya, dibentuk untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Ya. Mari kita kembali dibuka Alkitab kita di dalam tadi pembacaan kita Mazmur pasal 78 ayat 70
sampai 72. Ya. Saudara perhatikan bersama-sama, saya ingin membacakan sekali lagi, ya. Ya, di dalam Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Perhatikan. Dipilihnya Daud, hambanya. Yang memilih siapa? Allah. Ya, nyanyi besar. Kalau saudara membaca Alkitab, ada dia, adanya, itu besar, itu Allah. Itu Tuhan. Ya. Dipilih oleh Tuhan Daud. Diambil Tuhan. Dia dari antara kandang-kandang kambing dan domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya. Ya, didatangkan oleh Allah Daud untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya. Jadi Daud dipilih, diambil oleh Tuhan, ya, untuk dibawa menjadi gembala bangsa Israel. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, miliknya sendiri. Ayat 72. Ia Allah Daud mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Jadi menggembalakan jemaat ini harus demikian, ya. Dengan tulus hati menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang namanya Daud mendapatkan anugerah Allah. Daud mendapatkan kasih karunia Allah. Ya, Daud adalah orang yang terbuang dari keluarga Isai, anak yang paling bungsu. Ya, saudara-saudaranya menjadi orang-orang yang ternama, orang-orang pemerintahan kerajaan Saul. Tapi Daud yang bungsu dibuang, ya, tidak diperhitungkan oleh keluarga Isai, hanya diberi domba, kambing domba hanya berapa ekor, 5 ekor mungkin, untuk mengembalakan dombanya. Maka dia dibuang oleh keluarga Isai ini. Lalu tadi pembacaan tadi, dia diangkat oleh Allah, ya, untuk dijadikan raja yang besar, raja Israel. Dari gembala kambing, gembala domba diangkat menjadi raja Israel. Ini yang namanya kasih karunia Allah, yang namanya anugerah Allah bagi Daud. Coba kita buka di dalam 1 Samuel pasal 16. Ya. Kita buka 1 Samuel pasal 16. Temu ya, sudah ya. Maka saudara kebaktian harus membawa Alkitab, jangan dipakai HP. Saudara tidak akan mengerti, tidak akan paham, tidak akan pandai kalau saudara memakai HP. Saudara pakai Alkitab, ditandai hal-hal yang penting. 1 Samuel pasal 16 ayat 10. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara daripada Daud adalah 7. Semua menjadi pegawai-pegawai pemerintahan, menjadi prajurit, menjadi pegawai pemerintahan semuanya. Itu waktu Allah ingin memilih raja bagi bangsa Israel, karena dia merasakan bahwa Raja Saul itu sudah tidak benar, dia ingin memilih. Ditunjukkan kepada Isai anak-anaknya semuanya. Tunjukkan semuanya ke-7-nya, yang gagah-gagah, yang tampan-tampan semuanya. Tunjukkan, lalu ditolak. Dikatakan di sini, saudara perhatikan ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal
yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Masih ada satu. Dia adalah anak yang paling bungsu mengembalakan ternaknya itu. Kata Samuel kepada Isai, suruh memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menyebut dia, ya, ia kemerah-merahan, menyebut tadi Daud ya, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ya, ini yang diperkenan oleh Allah Daud ini. Samuel mengambil tabung tanduk dan berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah Daud diurapi, Roh Kudus ada di dalam diri Daud yang menuntun membimbing kehidupan Daud, menguatkan, menghibur Daud tatkala ada masalah dan segalanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, ketika Daud diurapi untuk menjadi raja tadi, apakah seketika itu Daud menjadi raja? Tidak, saudara. Daud tetap menjadi gembala kambing dan domba. Ya. Perlu ada proses untuk pembentukan Tuhan kepada Daud, supaya Daud menjadi raja yang benar, yang baik. Ya. Allah tahu seorang raja itu memerlukan kemampuan kepemimpinan yang handal, ya, yang tentang manajerial untuk memutuskan hal-hal yang penting tentang kenegaraan, ya. Itu seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden harus mengerti hal itu. Sedangkan Daud tidak mengerti apa-apa, dia hanya gembala kambing, gembala domba. Lalu dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi raja yang baik, ya. Maka Tuhan membentuk Daud, ya. Di dalam perjalanannya pembentukan itu, di dalam karirnya, Daud mengalami tantangan, cobaan, dan juga penderitaan, bahkan pengkhianatan yang dialami. Perjalanan Daud menjadi dari gembala domba menjadi gembala bangsa. Itu dia harus melawan raja-raja negara lain, ya, termasuk yang besar Filistin. Dia harus menghadapi Goliat. Dia harus lagi-lagi, terlebih parah lagi, dia harus menghadapi rajanya sendiri, Raja Saul, mertuanya sendiri, saudara. Ya, inilah yang namanya pembentukan dia. Dia harus menghadapi masalah-masalah itu untuk menggenapi janjinya Tuhan dia menjadi raja. Nah, saudara-saudaraku, dengan demikian pembentukan saat diberikan oleh Daud menghadapinya dengan tabah, ya, dengan tegar. Ia tetap setia, ia tetap percaya, tetap beriman kepada Tuhan. Ya. Dia menaruh harap yang penuh kepada Tuhan. Dia melakukan segala perintah Tuhan, ya, melalui firman yang disampaikannya kepada dia. Dia berpegang teguh kepada itu. Akhirnya Daud bisa menghadapi segala masalah dan tantangan semuanya dengan kemenangan-kemenangan. Ya, dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, saudara. Ya, karena dia bergantung harap kepada Tuhan. Nah, itulah saudara,
akhirnya dapat mengalami kemenangan-kemenangan, dapat menjadi raja yang besar. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Saat Tuhan Yesus memilih para pengikutnya, 12 orang para murid-muridnya itu, tidak mudah murid-muridnya itu menjadi para rasul. Dia harus mengalami segala pembentukan juga. Dia harus diproses oleh Tuhan. Ya. Sampai pada akhirnya proses itu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Supaya dia mengerti, memahami apa yang dirancangkan, yang dimaksud mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-murid Tuhan. Sehingga mereka murid-muridnya menjadi rasul yang handal, yang dapat memberitakan Injil rancangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Ya. Melalui rasul-rasul itu diberitakan kabar baik, kabar keselamatan sampai kepada kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memanggil kita, ya, menjadi umatnya, mempunyai rancangan yang besar bagi kita. Kita umat pilihan Allah, seperti Daud tadi. Allah memilih Daud, Tuhan memilih kita. Kita adalah umat pilihan Allah yang mempunyai rancangan kepada kita, pengharapan masa depan yang penuh pengharapan dan penuh damai sejahtera sampai kekal selama-lamanya. Itu tujuan akhir kita adalah kekal selama-lamanya itu, saudara-saudara. Hal yang demikian ini pun tidak mudah, saudara. Kita harus melalui proses juga, sama seperti Daud. Kita diproses dari orang-orang berdosa, orang-orang egois, orang yang maunya sendiri, kedagingan kita kuat, diproses, ya, supaya kita mengerti akan rancangan kehendak Allah tentang hal yang rohani, yang baik, yang ada di dalam Kristus itu sendiri, saudara-saudara. Makanya tatkala kita menghadapi masalah, tantangan hidup adalah itu suatu proses yang diberikan kepada kita, yang diizinkan kepada kita, supaya kita menjadi umat yang benar-benar, ya, seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Ya. Dengan hal yang demikian kita harus kuat, kita harus tabah, kita harus tetap setia, agar kita sama seperti Daud, menang, diangkat tinggi dan dimuliakan Tuhan. Maka sebab itu Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Mengapa kita bersukacita dalam pengharapan? Karena pengharapan kita itu pasti. Kalau di dalam Ibrani dikatakan seperti sauh kuat, walaupun kapal itu kena ombak, kena badai, sauh itu, jangkar itu tetap kuat, tidak bisa kapal itu. Itu Yesus seperti itu. Apapun yang kita hadapi, semua goncangan, masalah segalanya, pengharapan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah lengser sedikit pun, berpaling sedikit. Pengharapan kita kepada Yesus itu sangat kuat sekali. Ya. Kemudian Paulus mengatakan, sabarlah dalam penderitaan. Menghadapi segala tantangan hidup seperti Daud ini tadi, masalah kita masing-masing sendiri, apapun masalah kita, baik masalah jasmani, masalah ekonomi, masalah rohani, ya, masalah batin kita, ya, ketakutan kita, kejenuhan kita semuanya, supaya kita sabar. Dan akhirnya Paulus mengatakan bertekunlah di dalam doa. Ya,
Itu yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 12. Supaya kita dapat terus menggenapi apa yang dirancangkan Tuhan ya kepada kita sekalian, masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadikan Daud kuat di dalam menghadapi tantangan semuanya ini? Ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Apa ya? Yang pertama saya akan memberikan kepada saudara dua hal saja. Ya. Yang pertama ialah Daud suka belajar firman Tuhan. Ya. Setelah dia belajar firman Tuhan, dia merenungkannya dan melakukannya. Itu yang menjadikan kuat. Makanya Daud mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu akan menuntun, firman Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita tatkala kita buntu pikiran kita mau kemana. Tuhan menuntun jalan kita ke arah kanan atau ke kiri. Itu kuasa firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Maka Daud mengatakan keberhasilan Daud itu karena firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia mengandalkan firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal 119. Ya. Mazmur pasal 119 ayat 97. Ini agak panjang sedikit tapi bagus sekali saudara. Ya. Mazmur 119 ayat 97. Ini kata Daud, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama itu ada padaku. Ya. Perhatikan, ya, renungkan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu itu firman Tuhan yang dimaksudkan. Sebab firman Tuhan ku renungkan. Ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titah-Mu. Luar biasa ya firman. Ya. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku. Mengendalikan. Ya, daripada dosa. Supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu. Sebab Engkaulah mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Ya, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang kepada hukum-hukum-Mu yang adil. Sangat luar biasa. Keberhasilan Daud yang pertama adalah dia sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Dia menerima, membaca, merenungkan, melakukannya. Firman itu adalah pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Ya. Segala yang dilakukannya dia selalu
melihat dari firman Tuhan, apa yang dimaksudkan Tuhan kehendaknya melalui firman-Nya. Itulah saudara-saudaraku yang demikian Daud yang suka merenungkan dan memegang teguh firman itu untuk dilakukannya. Bahkan dia merenungkan firman itu setiap malam. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian sebenarnya saudara, kalau kita memahami, kita mengerti dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan itu menjadikan bagian yang utama di dalam hidup kita dari pengajar-pengajar yang lain, ya, membuat kita bijaksana, membuat kita berakal budi semuanya. Ini yang membuat Daud semakin beriman kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan kekuatan yang sesungguhnya, yang sebenarnya di dalam hidupnya. Dengan firman Tuhan, firman itu membentuk iman Daud, ya, menjadikan Daud jadi manusia yang sangat rohani, yang sangat percaya dan berharap kepada Tuhan. Ya, firman itu menguasai dirinya. Kalau itu menjadi bagian daripada kita senang akan firman Tuhan, kita mau membaca, kita mau mendengar dan merenungkannya. Dia mengertikan firman Tuhan, firman itu akan menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita untuk kita melakukan di dalam hidup ini, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak salah langkah. Dengan demikian kita berjalan ini sesuai dengan rancangan Tuhan untuk menggenapi rancangannya yang indah di dalam hidup kita. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bila kita mempunyai komitmen untuk merenungkan firman itu siang dan malam, maka firman itu akan menguasai kehidupan kita, akan menjadi pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita, akan memimpin kita, yang artinya kuasa Tuhan sendiri, ya, yang akan menuntun di dalam kehidupan kita, terutama dalam menghadapi masalah-masalah, apapun masalah kita, baik masalah keluarga, baik masalah ekonomi, masalah rohani, masalah jiwa, roh batin kita, semuanya, hati kita. Firman Tuhan sendiri akan berkarya menunjukkan di dalam firman itu. Dan Tuhan berjanji Dia akan turut bekerja di dalam kita saat kita bersama-sama melakukan seperti Daud di dalam firman itu, saudara. Ya. Contoh firman itu, ya, memberikan dan mengendalikan kehidupan Daud. Ya. Daud mempunyai penguasaan diri tadi dikatakan yang kuat. Ya. Ketika Raja Saul itu ingin membunuh Daud. Ya. Raja Saul ingin membunuh Daud dan sebenarnya Daud dapat menangkap, dapat membunuhnya. Tapi Daud tidak mau membunuhnya hanya karena apa? Karena dia tidak mau dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka itu bagian Tuhan sendiri, bukan bagian saya. Itulah yang menuntun menjadi dia mempunyai hikmat pengendalian diri, mengerti apa yang harus dilakukannya. Walaupun dia seorang yang hebat,
dalam peperangan, tapi dia tidak mau membunuhnya karena ini haknya Tuhan, hamba Tuhan ini, orang yang diurapi Tuhan ini, Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Lain waktu dia menghadapi Goliat, menghadapi Goliat, dia memang Goliatnya harus dibunuh karena dia mengejek bangsa Israel, merendahkan Tuhan. Ya. Maka dia dengan kekuatan Tuhan, ya, iman dia kepada Tuhan, dia dapat mengalahkan Goliat. Itu yang namanya dapat membedakan, ya, memiliki penguasaan diri yang baik, yang tidak sembarangan, saudara. Di mana dia harus, apa yang dia harus lakukan, tidak serampangan semuanya, terus dilakukan semuanya dibunuh. Tapi dia mengerti. Karena apa? Karena hikmat Tuhan menyertai dan menuntun dia. Itu yang akan menuntun kita saat kita mempunyai diberi hikmat oleh Tuhan. Karena kita mau firman Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud suka berdoa. Ya. Kita buka di dalam Mazmur 88. Ayat 14. Mazmur 88 ayat 14. Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang kepadamu, terhadapmu, ya Tuhan. Ya. Kemudian saudara dikuatkan lagi oleh Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu. Jadi sebelum Daud mengadakan segala aktivitas dalam hidupnya, pagi-pagi yang dia pikirkan, yang ditemui siapa? Tuhan. Dia berdoa dulu kepada Tuhan, ya, supaya perjalanan hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, selalu Tuhan sendiri yang akan memimpin hidupnya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Daud adalah orang yang suka berdoa. Inilah sudah kita lihat bersama-sama. Kebiasaan Daud yang dia lakukan, hidupnya selalu bersandar, bergantung harap kepada Tuhan. Dia mempunyai hati yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Maka semuanya sebelum dia melakukan segala sesuatunya, dia menghadap Tuhan sendiri. Dia berdoa kepada Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menjawab doa Daud lewat apa? Lewat perbuatan perjalanan hidup Daud. Baik suka maupun duka, Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Itulah Daud dapat melewati segala tantangan hidup ini. Ya, dapat menggenapi apa yang dirancangkan oleh Tuhan terhadap dirinya. Seorang gembala kambing menjadi raja bangsa Israel, raja yang besar itu, saudara. Daud tidak pernah lepas dari Tuhan, ya, dalam menghadapi segala kehidupan. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semuanya
harus untuk rajin tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Marilah kita utamakan hidup kita, hanya berapa menit saja kita berdoa kepada Tuhan. Sisihkan waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kegiatan-kegiatan gereja dalam doa mari kita ikuti bersama-sama. Ini sangat luar biasa manfaatnya, saudara. Mari kita banyak berdoa kepada Tuhan. Ya. Suka dan duka kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tatkala kita melakukan segala perintahnya, tatkala kita hidup bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ya. Inilah kemenangan Daud karena dia sangat intim kepada Tuhan. Ya. Dan Tuhan akan menjawab doanya. Tuhan akan menjawab doa kita kalau kita senang berdoa kepada Tuhan. Menghadapi segala tantangan masalah ini tidak sedikit, saudara. Saya percaya semuanya menghadapi masalah hidup, baik itu sakit, penyakit, apapun masalah saudara pasti ada, pasti berat. Nah, ini satu-satunya jalan. Ya, apa yang dilakukan oleh Daud, mari kita teladani bersama-sama. Kita akan melakukan bergantung harap kepada Tuhan melalui firman-Nya dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Ya, supaya kita mendapat kemenangan, kita menggenapi apa yang dirancangkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, semuanya. Kalau kita mengharapkan kepada Tuhan, pasti ya, Tuhan akan menggenapi janjinya melalui kita semuanya. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 18. Lukas pasal 18. Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia, Tuhan, akan segera membenarkan mereka. Ya, sampai di situ saja. Orang yang berdoa siang dan malam, Tuhan akan memperhatikan. Tuhan akan segera menjawab doa-doa saudara semuanya. Kalau saudara senang berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan saudara adalah orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita rubah cara hidup kita. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, hanya sebagai agama. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, itu yang paling penting. Pada kesimpulannya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua, saudara dan saya itu sudah dialihkan oleh Tuhan dari orang-orang yang berdosa, orang yang terhilang, orang yang terbuang, untuk masuk di dalam kasih Allah, anugerah Allah, kasih karunia Allah, untuk menerima janji-janji Allah. Itu ya. Allah ingin mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Itu kerinduan Allah kepada kita semua umatnya. Kita dapat menerima janji-janji Tuhan, rancangan Allah itu semuanya, jika kita memiliki dua hal itu, yaitu yang
kita senang dipenuhi oleh firman Tuhan dan kita senang berdoa kepada Tuhan. Itulah yang akan menyenangkan Tuhan. Tuhan menuntun kita ke dalam rancangannya yang indah masa depan kita yang penuh pengharapan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, di mana kami boleh belajar melalui keteladanan Daud, melalui kasih-Mu yang besar. Engkau yang sudah memilih kami seperti memilih Daud, tentunya Engkau juga mempunyai rancangan masa depan yang indah bagi kami. Tuhan ingin membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang percaya kepadamu, yang melakukan segala kehendak-Mu, sehingga semua yang Kau rancangkan di dalam hidup kami masa depan yang indah penuh pengharapan boleh kami alami sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami mohon Roh Kudus sendiri mengurapi mereka, menuntun mereka memberi pengertian firman Tuhan ini yang lebih luas, lebih dalam, karena hamba-Mu terbatas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah-tengah dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Dari
Tuhan, bilamu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan, genapi seluruh rencanamu, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi, sampai bumi penuh kemuliaan, sampai bumi penuh kemuliaan. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta gereja dan doa gembalaan akan disampaikan oleh Diakon Gatot. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan nanti sebelum kita memberikan persembahan Natal, juga saya berdoa untuk doa syafaat, juga Bapak Gembalakan untuk doa berkat dan doa penutup. Kita akan melihat beberapa berita sepekan. Yang pertama, hari ini nanti dalam ibadah kedua, gereja kita akan dilayani oleh Evangelis Agus Prihantono dari BPW Campur Sari dan Bapak Pendeta Muda Stefanus Rahayu Putra melayani di Gereja Baptis Indonesia Cabang Cerewet. Juga Bapak Pendeta Muda Dedi Katarso melayani di Gereja Baptis GBI Tandang. Yang kedua, saat ini anak Daniel Yoga Intiarno Pramono Putra dari Bapak Yoga dan Ibu Anastasia dari KBW AGP dirawat di Rumah Sakit Elizabeth. Mari jemaat kita dukung di dalam doa dan setiap KBW bisa ambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial. Yang ketiga, mengundang semua pelayan Tuhan dalam fellowship pelayan pada siang hari ini, nanti pukul 11 siang, sekaligus juga evaluasi dan koordinasi pelayanan. Ya, bagi pelayan-pelayan Tuhan, silakan hadir dalam fellowship pada siang hari ini. Yang keempat, mengingatkan kembali untuk pendaftaran dan pembayaran kebaktian Padang, ya, paling lambat pembayaran dan pendaftaran hari ini, ya. Bapak Ibu bisa membayar. Yang kelima, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI di hari Selasa tanggal 20 September 2022 pukul 18.30 di rumah Bapak Diakon Aristartus Kristanto dengan alamat Perum Dolok Blok F nomor 92 Tlogo Sariwetan. Ya, di Dolok sini. Jadi bagi bapak-bapak yang belum tahu rumahnya bisa berkumpul di gereja pukul 18.30. Kita berangkat bersama-sama. Yang keenam, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 16.30 di gereja. Ya, ini bagi kaum ibu-ibu bisa hadir dalam persekutuan kaum wanita. Yang ketujuh, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ada perubahan rekening gereja yang awalnya menggunakan Bank Danamon atas nama perorangan, sekarang menggunakan Bank Mandiri atas nama Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Jemaat yang hendak memberikan persembahan, baik persepuluhan, persembahan khusus, iuran panggung telayon, mohon memperhatikan nomor rekening yang tercantum di buletin ini ya. Di sini ada 3 nomor rekening, yaitu nomor rekening persembahan persepuluhan, persembahan bangunan, juga iuran panggung telayon. Nah, demikianlah pengubah dari gereja. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan kegiatan-kegiatan gereja yang ada. Saya senantiasa terus
mengajak Bapak Ibu semua untuk setia dalam persekutuan doa, ya, baik itu doa pagi secara online di hari Selasa, doa Hana untuk kaum wanita juga di hari Selasa, doa dan pujian di setiap hari Rabu jam 6 sore, juga doa pagi secara tatap muka di gereja di hari Sabtu jam 4:30 sampai jam 5:30. Juga jangan lupa kita terus senantiasa melaksanakan doa Daniel, ya, 3 kali sehari. Mari kita bertekun dalam doa. Segenap jemaat GBI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang di minggu-minggu ini akan mengadakan ulang tahun. Yang pertama adalah Bapak Yusafat Sugianto, Saudara Johan Calvin Brianardi, Saudari Elizabeth Loi, ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, demikianlah beberapa pengumuman yang perlu kita dengarkan. Mari kita akan berdoa. Saya mengajak Bapak Ibu semua bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha besar dan maha mulia, yang kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia, kasih anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan ini. Terkhusus di pagi hari ini Tuhan, Tuhan sudah memberkati setiap jemaat-Mu, di mana jemaat-Mu sudah beribadah kepada Engkau ya Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama Tuhan, bahkan menerima berkat Tuhan yang sudah menguatkan hidup kami, yang sudah menguatkan setiap perjalanan hidup kami, yang sudah menuntun kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar bagaimana Daud yang dipakai Tuhan secara luar biasa melalui keteladan Daud. Kami menerima berkat-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang senantiasa memberkati jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam pendidikan mereka, dalam aktivitas mereka, pelayanan mereka, bahkan dalam bisnis mereka. Tuhan yang menyertai kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang menuntun, membimbing setiap jemaat-Mu di GBI Trogomulyo ini Tuhan, untuk senantiasa hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan, menuruti segala firman Tuhan, setia dalam berdoa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang senantiasa memberkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Yos Nugroho, yang senantiasa Tuhan pakai untuk mengembalakan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan atas seluruh kehidupan Bapak Gembala kami di dalam pelayanan pengembalaannya di gereja ini ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau juga memberkati setiap para hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta muda, para diakon, juga para pengurus gereja, para pembina, ketua KPW, guru-guru sekolah minggu, ketua-ketua organisasi, bahkan guru-guru PAUD dan juga Yayasan Bintang Kasih. Berkati semuanya Tuhan, pakai semua sebagai alat kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka semua. Berkati gereja kami ya Tuhan, di mana Engkau terus memakai gereja kami sebagai alat kemuliaan Tuhan. Melalui gereja kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa bertobat, banyak jiwa-jiwa bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan dalam tangan kasih setia-Mu ya Tuhan. Juga pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Kami serahkan anak Daniel, kami serahkan anak Otniel. Kami juga berdoa untuk Ibu Trimo, Bapak Yeskel Sunardi, kami serahkan Bapak Untung, Bapak Yunus Amin Priyadi. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan anak Marcel dan anak Gevarel ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, Kau yang memberkati kehidupan mereka, menyembuhkan segala sakit penyakit mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan dalam hidup mereka Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pertumbuhan gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dengan pergumulan kami, gol kehadiran 350 jiwa, juga gol persembahan 55 juta, Tuhan memberkati kerinduan kami untuk membeli tanah
Sebelah gereja milik Pak Miskun Tuhan juga memberkati, supaya kami pakai sebagai pengembangan pelayanan kami melalui sekolah TK dan Bintang Kasih ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga memberkati setiap kegiatan-kegiatan gereja di tempat ini ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati untuk kegiatan sekolah minggu, kegiatan KPW, kegiatan PBI, WBI, juga kegiatan-kegiatan doa ya Tuhan. Pakai seluruh kegiatan ini Tuhan untuk menumbuhkan iman kami, untuk membawa kami dalam hidup senantiasa seturut dengan kehendak dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang sudah memberkati gereja kami. Juga berkati ya Tuhan, bangsa dan negara kami ya Tuhan, Kau yang senantiasa melawat bangsa ini ya Tuhan. Kau berkati bangsa ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kasih Tuhan yang sudah memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami diberkati Tuhan melalui keberagaman bangsa kami ya Tuhan, kami senantiasa dipersatukan, diperdamaikan oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Berkati Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, juga seluruh aparat yang ada di pemerintahan ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk kota Semarang ini, di mana gereja Tuhan berada, khususnya di Telogosari Wetan, ingin kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati Bapak Lurah, Pak RW, Pak RT, juga seluruh aparat yang ada ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau berkati juga gereja kami, supaya Tuhan terus pakai gereja kami sebagai alat kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di lingkungan di mana gereja kami berada. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percayakan dalam tangan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Seluruh doa kami di pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Gembala akan dalam doa berkat. Sebelum saudara menerima doa berkat, mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sakit. Bapa yang baik, yang mengasihi kami, mengasihi hamba-Hamba-Mu yang melayani. Saat ini kami berdoa untuk hamba Tuhan yang sakit, Pendeta Bambang Mulyono yang barusan dioperasi kepalanya Tuhan karena penyumbatan pemecahan pembuluh darah. Kami berdoa juga untuk Pendeta Yohanes Herianto yang barusan operasi kataraknya. Kami berdoa untuk Ibu Harsono, kami berdoa untuk Ibu Lukas Sugiono, kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah setiap sakit mereka, dan menyembuhkan, memulihkan, sehingga mereka boleh menerima kesembuhan yang baik dari Tuhan dan dapat melayani Tuhan dengan baik kembali. Terima kasih Tuhan, kasih kemurahan-Mu menyertai mereka semuanya. Kami serahkan semua ini dalam kemurahan-Mu di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan menuntun, membimbing perjalanan hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari